Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faras Abdul Rahman. Kali ini saya akan bahas tentang teknologi tepat guna dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Menurut Jamasi tahun 2004 mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual, dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Menurut Sulistiani tahun 2004 menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna yang memberi amanat kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota untuk melakukan pembinaan. Adapun sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna adalah yang pertama, masyarakat pengangguran, putus sekolah, dan keluarga miskin. Yang kedua, masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang ketiga, posyantek dan warteg. Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan usaha ekonomi. Yang kedua, mengembangkan usaha ekonomi. Yang ketiga, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Dan selanjutnya, sederhana. Teknologi tepat guna dapat dikatakan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dari tujuan yang dikehendaki, teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif, minimalis dibandingkan dengan teknologi pada umumnya. Pemberdayaan masyarakat yang menggunakan teknologi tepat guna diantaranya seperti budidaya domba dan sapi. Penerapan teknologi tepat guna dalam budidaya domba dan sapi ini ada pada mesin penghalus rumput. Perlu diketahui salah satu pakan domba dan sapi yaitu rumput gajah. Rumput gajah memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan rumput lain, yaitu memiliki produktivitas yang tinggi, yakni mencapai 200 hingga 250 ton per hektar atau per tahun. Rumput gajah juga merupakan jenis rumput yang berumur panjang, tahan terhadap musim panas yang cukup tinggi, dan dapat tumbuh dalam keadaan yang tidak terlalu dingin. Selain daun dari rumput gajah yang dijadikan pakan ternak, batang rumput gajah juga memiliki manfaat yang baik untuk hewan ternak, terutama domba dan sapi. Penggunaan teknologi tepat guna di sini berupa mesin penghalus batang rumput gajah. Batang rumput gajah yang sudah dihaluskan dapat menjadi pakan ternak yang sangat baik. Selain itu, rancangan mesin penghalus rumput tersebut dapat dijadikan lapangan pekerjaan baru bagi para bengkel atau ahli pembuat mesin di desa, sehingga akan saling meraih manfaat antar masyarakat. Biasanya, domba dan sapi ternak itu disiapkan setiap tahun untuk menghadapi hari raya kurban, tapi tak menutup kemungkinan hasil domba dan sapi itu dijual kepada masyarakat yang butuh untuk suatu acara seperti akikah ataupun pembuatan bahan baku rendang. Selanjutnya, penerapan teknologi tepat guna pada produk nanas di Desa Senuro. Buah nanas merupakan salah satu sumber penghasilan di Desa Senuro. Biasanya hasil panen nanas di Desa Senuro itu langsung dijual oleh masyarakat ke Palembang. Tak tanggung-tanggung, terkadang ada yang menjual dengan jumlah yang tidak sedikit, seperti menjual nanas dengan jumlah 1 bak truk ke pasar Palembang. Nah, dari hasil panen nanas itu sendiri bisa ditingkatkan nilai jualnya dengan cara menjadikan nanas itu menjadi produk olahan nanas, seperti olahan nanas menjadi dodol nanas,
Contoh penerapan teknologi tepat guna pada pembuatan dodol nanas ini ada pada salah satu jurnal dengan judul Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk unit usaha pembuatan dodol nanas di Kota Dumai. Alat yang dipakai seperti adanya alat bantu pengaduk dodol yang dijalankan dengan motor listrik dengan bahan baku berupa pipa galvanis untuk dudukan dan pipa stainless steel untuk pengaduk. Dan juga alat bantu pengupas nanas berupa pipa stainless steel yang diberi mata pisau yang diberi dudukan dan tuas penekan, dilengkapi dengan mata pisau. Mata pisaunya itu dirancang untuk fleksibel supaya bisa disesuaikan dengan ukuran buah nanas yang dikupas. Tuas dijalankan dengan tenaga manusia. Waktu pengupasan nanas dengan alat ini hanya dalam hitungan detik, sehingga kinerjanya jauh lebih cepat dibandingkan dengan mengupas nanas secara manual. Jika dibandingkan dengan pembuatan dodol nanas tanpa alat bantu, pekerjaan memasak dodol dengan menggunakan alat bantu tidak menimbulkan asap dari pembakaran, lebih ramah lingkungan. Memasak dodol bisa lebih merata karena panas yang dihasilkan dari gas konstan. Jika tanpa alat bantu, diperlukan tenaga kerja 2 hingga 3 orang untuk mengaduk dodol. Dengan alat bantu, tak perlu tenaga kerja buat mengaduk dodol. Tanpa alat bantu, diperlukan 2 hingga 5 menit untuk mengupas nanas dan membersihkan matanya. Dengan alat bantu, cukup beberapa detik saja untuk mengupas nanas dan membersihkan matanya. Selanjutnya, tanpa alat bantu, perlu 4 hingga 5 jam untuk memasak dodol. Jika dibandingkan dengan menggunakan alat bantu, cukup hanya dengan 2-3 jam saja. Nah, masyarakat Desa Senuro bisa menerapkan teknologi tepat guna pada hasil panen nanas yang berlebih untuk dijadikan sumber penghasilan baru bagi mereka. Tak hanya dodol nanas, olahan nanas yang lain seperti selai nanas, manisan nanas, dan berbagai olahan lainnya yang dapat dijual atau dipasarkan dengan cara ditawarkan ke toko-toko sekitar desa atau bisa dipasarkan dengan cara online. Mengingat zaman sekarang adalah zaman digital sehingga akan mempermudah pemasaran produk yang dihasilkan. Dengan penerapan teknologi tepat guna dalam program pemberdayaan dapat meningkatkan keefektifan program pemberdayaan yang dilakukan.